Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu lagi di dalam kegiatan live streaming pelayanan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bersama dengan bidang Task Force Doa dan Konseling dan juga bersama-sama berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry. Hari ini saudara kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu tentang self-worth. Keberhargaan diri kita itu seharusnya bagaimana menurut kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan kita telah hadir Ibu Evangelis Anastasia Hongarta, Emis. Ibu Anastasia adalah pengurus dari MPK Indonesia Bidang 4 dan juga Task Force Doa dan Konseling. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami sungguh bersyukur kami boleh kembali duduk mendengar akan pemaparan daripada firman Tuhan dan juga kebenaran yang Tuhan mau bukakan bagi setiap kami mengenai jati diri kami dan juga tentang keberhargaan diri kami di dalam mata Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kegiatan ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan juga menyertai dan memimpin Ibu Anastasia yang akan menyampaikan materi ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi beliau. Kami menyerahkannya Tuhan, kegiatan kami dan juga setiap alat yang kami pakai, internet yang kami pakai, kiranya Tuhan menolong, memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kegiatan ini dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Ibu Anastasia kami persilahkan. Ya, selamat pagi semua. Terima kasih Ibu Dian untuk waktu dan kesempatan yang indah kita bersama-sama bisa ada di streaming Task Force Doa dan Konseling bekerja sama dengan MPK dan Bara Ministry. Terima kasih untuk kesempatan juga saya akan menyampaikan akan topik yaitu tentang Restored Heart, Self-Worth, yaitu tentang keberhargaan diri atau harga diri ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dan saudara sekalian, ibu-ibu guru, para pendidik, pernahkah kita bertanya tentang apakah yang membuat kita semua begitu spesial di hadapan Tuhan? Adakah waktu-waktu di mana kita bertanya apakah aku benar-benar berharga di mata Tuhan? Dan mengapa kadang-kadang itu menjadi pertanyaan dalam diri kita? Nah, aspek daripada harga diri ini terdapat 4 aspek dari bagian ini. Yang pertama adalah tentang aspek akademik ya. Aspek akademis yaitu aspek ini mencakup akan melingkupi bagaimana individu itu memandang kemampuan di dirinya secara umum. Dan yang kedua adalah aspek general self. Pada aspek ini mungkin bagaimana individu dia melakukan akan suatu kemampuan dirinya secara umum ya. Yang pertama yaitu tentang minatnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek keluarga. Nah, aspek ini mencakup bagaimana hubungan kita, kedekatan kita antara anak dan orang tua, dukungan sosial yang diberikan orang tua kepada anak, serta bagaimana penerimaan orang tua kepada anak-anak. Dan yang keempat adalah aspek lingkungan, yaitu bagaimana kita mengukur hubungan kita, individu kita dengan orang lain atau sesama kita ya. Itu adalah 4 aspek daripada harga diri. Dan berikut adalah kita akan mendasari dari firman Tuhan hari ini dari Matius 22 ayat yang ke-37 berkata bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan berikut di dalam ayat yang 38 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini adalah satu yang penting yaitu tentang kasih yang jadi garis bawah kita. Dan ini adalah hukum yang kedua, bagaimana kita mengerti tentang ketika kita mengasihi sesama kita, kita juga sebenarnya harusnya mengasihi diri kita sendiri ya. Dan berikut adalah kita melihat bahwa harga diri ini bagi manusia itu sesuatu yang penting ya. Jadi berharganya manusia di mata Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri ya ada ayat-ayat yang mengatakan bagaimana Tuhan menciptakan kita di dalam Kejadian 1 ayat 26, bagaimana Tuhan
menciptakan kita manusia ya. Dan kita melihat bagian firman Tuhan ini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Tuhan sendiri menciptakan manusia itu menjadi satu image of God, atau menjadi gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Sehingga kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia dan sangat berharga di hadapan Tuhan ya, seperti biji matanya Tuhan. Jadi kita melihat bahwa yang berikut di dalam Yohanes 3:16 juga, kenapa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mengutus anaknya, dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat ini sendiri menunjukkan betapa kasih Tuhan kepada manusia. Manusia di dalam kejatuhannya diberikan satu rencana Tuhan yang indah dan diberikan anugerah Tuhan untuk penyelamatan manusia. Tetapi kita melihat malaikat Tuhan jatuh, tetapi tidak ada satu perencanaan Tuhan untuk menyelamatkan malaikat. Tetapi manusia adalah sangat berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dikatakan dari 1 Petrus juga pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Jadi banyak ayat di dalam firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian baru, bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Dan manusia adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Dan berikut juga di dalam bagian firman Tuhan dari Matius 10 ayat 30-31 juga katakan, kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab janganlah kamu takut, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, jadi banyak ayat-ayat di dalam Injil Tuhan dan di dalam kitab surat-surat daripada para rasul itu berbicara tentang bagaimana Tuhan begitu mengasihi manusia dan manusia begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena itu di dalam Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Tuhan sangat begitu merancangkan yang begitu indah bagi manusia. Bahkan pekerjaan baik pun itu sebenarnya dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebenarnya kita manusia tidak perlu cari-cari pekerjaan, Tuhan sendiri sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita. Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang begitu mulia dan Tuhan sudah merancang yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, berharganya manusia di mata Tuhan di dalam bagian berikut dikatakan bahwa Tuhan Yesus selalu menganggap setiap umatnya itu sangat berharga. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa manusia itu berharga adalah ketika Tuhan Yesus ya diutus oleh Allah sendiri untuk datang ke dalam dunia untuk rela mati ya di atas kayu salib menebus dosa manusia. Jadi Allah sendiri yang datang. Ya Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan kita. Dan apa saja hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah? Ya, tidak ada manusia yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa seringkali Yesus mengubahkan kehidupan manusia menjadi sosok yang berguna ya. Misalnya Sakeus ya, contoh seorang pemungut cukai, ya seorang pemeras yang diubahkan menjadi seorang pemberi yang murah hati. Dalam Lukas 19 ayat 8 dikatakan bahwa bagaimana Sakeus itu ya, Tuhan ingin ya datang ke rumahnya dan menumpang di rumah Sakeus. Tuhan sangat mengasihi orang yang berdosa. Alasan manusia berharga di mata Tuhan adalah karena Tuhan sendiri ya di dalam Alkitab sendiri menawarkan banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan bagaimana hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Ya, Allah sangat mengasihi manusia dan pemahaman ini harus kita refleksikan tentang martabat, tujuan dan tanggung jawab kita sebagai manusia di dalam menjalani kehidupan ya yang penuh arti dan sungguh menjalani sesuai dengan nilai-nilai daripada Kristus sendiri dalam firman Tuhan ya, nilai-nilai ilahi. Nah, berikut kita akan melihat harga diri ini secara umum ya di dalam definisinya. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana berdasarkan firman Tuhan. Nah, harga diri di dalam pandangan
umum sendiri mengatakan bahwa pandangan keseluruhan daripada individu tentang dirinya sendiri. Jadi pandangan kita tentang diri kita sendiri. Ya, kemudian individu melakukan penilaian terhadap hal yang berkaitan dengan dirinya. Dan harga diri juga mencakup bagaimana kita sebagai individu memandang diri kita sebagai pribadi ya, yang cakap, yang berharga dan setia atau yang berhasil ya. Jadi ini ada sesuatu yang kayak seperti kebanggaan diri gitu ya, itu harga diri ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata apa yang itu secara umum, secara general, bahwa manusia itu seperti bangga ataupun juga sangat tidak mau harga dirinya itu diinjak atau dilangkahi orang ya. Ya sangat rentan sekali manusia ini. Berbeda daripada misalnya kita uang ya, atau satu lembar uang kertas misalnya. Selembar uang kertas itu kemudian kita jatuhin di tanah, kita kucek-kucek dia, atau kita jadiin dia jadi kotor dan sebagainya. Ya, apakah nilai daripada uang kertas 100.000 rupiah itu berubah? Ya, tidak, dia tetap berarti ya, walaupun dia sudah kotor kumal gitu, tetapi tetap bisa dibelanja jadi 100.000, tetap bernilai. Tetapi berbeda manusia. Manusia ketika jatuh dalam dosa itu berbeda sekali ketika harga dirinya itu sudah tercemar oleh dosa ya. Jadi image of God itu menjadi rusak. Maka manusia itu sangat rentan sekali ya. Kita ada dosa itu yang membuat kita itu, harga diri kita itu menjadi sangat rentan sekali. Dan apa menyebabkan orang sulit menghargai dirinya? Yang pertama adalah karena kejatuhan kita ya di dalam dosa itu. Membuat gambar diri kita rusak. Ya. Jadi image of God itu menjadi tercemar, menjadi rusak karena dosa. Dan berikut yang kedua adalah pengalaman masa lalu kita yang melukai. Misalnya, kita kurang kasih sayang oleh orang tua kita ditolak, kita sering dibeda-bedakan mungkin dengan saudara-saudara kita, ya, atau dibandingkan. Kita juga banyak terima kritikan-kritikan, kita mengalami banyak sekali trauma-trauma dan kekerasan-kekerasan, ya. Jadi itulah yang membuat kita bisa menjadi harga diri kita itu seperti terluka ya, dan bisa menjadi juga kepahitan di dalam diri kita. Jadi bisa menjadi luka batin ya. Jadi ini yang menjadi akar pahit bagi setiap orang yang mengalami seperti itu ya. Dan berikut yang ketiga adalah pola pikir yang salah ya, yang merasa diri tidak berharga, yang selalu berpikir hal-hal yang negatif tentang dirinya ya, merasa bahwa dia tidak berguna, tidak dikasihi, ya itu karena kita hanya fokus kepada diri kita. Tetapi ketika kita sudah mengenal kepada Kristus, kita akan berubah. Keberhargaan yang benar itu dibangun atas dasar kita sudah mengerti akan firman Tuhan ya. Next slide ya. Dan kita sudah mengerti juga dalam Mazmur 139, 13, 16 berkata, betapa dahsyat dan ajaib kejadian kita di hadapan Tuhan ya. Ketika kita dilahirkan, ketika kita berada dalam kandungan ibu kita, semua Tuhan begitu sudah mempersiapkan diri kita ya, sudah tahu apa yang menjadi ke depan, masa depan kita. Jadi nilai kita itu di mata Tuhan begitu berharga ya, dan sangat penting ya di hadapan Tuhan. Nah, seorang bernama James Hus Presler menuliskan bahwa kita tidak pernah bisa bereaksi baik dengan orang lain. Ya, kita tidak pernah bisa memiliki emosi yang stabil. Kita tidak pernah bisa juga hidup bersyukur. Kita tidak pernah bisa juga mengasihi orang lain. Kita tidak pernah bisa menemukan keunikan diri kita dan berfungsi maksimal sampai kita menerima diri kita apa adanya dan menghargai diri kita. Jadi ketika kita tidak lagi menjadi self-centered, ketika pikiran kita dan juga mindset kita, atau kita tidak lagi self-centered tapi Christ-centered, maka kita akan berubah ya. Kita akan bisa lebih menerima diri kita akan bisa lebih menghargai diri kita ya. Karena keberhargaan diri itu tidak diletakkan di dalam bagaimana orang atau dari luar lingkungan kita, dari dalam diri kita sendiri ya, dari perasaan-perasaan kita, tetapi sudah menjadi Christ center ya. Bagaimana keberhargaan diri kita itu sudah didasarkan oleh kebenaran firman dan sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, orang menemukan keberhargaan diri dengan benar itu akan bersuka cita
dia selalu punya damai sejahtera dalam dirinya. Dan orang lain dan lingkungan itu tidak mampu untuk bisa membuat kita tidak berdampak bagi kita ya. Sehingga kita mampu berfungsi dengan benar serta menjadi teladan bagi orang lain ya. Jadi ketika misalnya orang menyakiti kita, ada kata-kata yang kasar misalnya bagi diri kita tidak cepat tersinggung ya. Kita mungkin orang ini dia lagi stres mungkin ya. Jadi kata-kata yang keluar dia mungkin lagi ada apa masalah apa sampai dia seperti itu ya. Ya. Next slide. Jadi keberhargaan diri itu ya, yang kita menemukan keberhargaan diri kita itu bukan itu yang kalau secara benar itu tidak tidak maksudnya tidak terpengaruh oleh lingkungan kita. Ya, saya ingat sekali waktu ada di asrama sekolah Alkitab, saya pergi belanja dengan satu teman ya. Kita kan ditugasin untuk belanja berdua ya. Tiba-tiba dia marah-marah. Sepanjang itu dia marah, saya juga nggak ngerti dia marah apa gitu kan. Akhirnya ya saya datangi kamar dia, saya minta maaf kalau saya ada salah apa sih juga tidak tahu, tapi saya minta maaf aja. Langsung dia kaget gitu, langsung dia bilang sorry, saya ada masalah keluarga. Jadi sepanjang hari ini sorry ya, saya jadi kok malah lampiaskan kemarahan saya kepada kamu ya gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang kita melihat bahwa ketika kita kesimpulannya adalah kita berharga karena kita mengenal dan dikenal Tuhan. Ya, kita ketika kita image of God kita atau yang rusak itu telah dipulihkan oleh Tuhan melalui penebusan Kristus, mengenal Kristus dengan benar, menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus, maka harga diri kita itu tidak ditentukan oleh lingkungan atau apapun dalam diri kita, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, yang menghargai kita, dan kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari kita selalu mengerti bahwa kita adalah precious of God. Kita adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan berikut adalah juga kita melihat bahwa ketika kita mengalami pemulihan ya dalam keberadaan kita dan kehidupan kita, yang pertama kita menyadari dan mengakui bahwa kita memiliki keberhargaan diri yang salah itu, dan kita menyadari bahwa kita harus membangun keberhargaan diri yang benar. Itu tahap kedua ya. Yang berikut adalah yang ketiga, temukan keunikan diri kita, talenta kita, bakat kita. Jadi kita harus ada satu peningkatan dalam diri kita untuk mengerti bahwa kita berharga, kita mempunyai karunia, Tuhan juga sangat mengasihi kita, ya. Dan yang ketiga adalah kita coba untuk menuliskan, menggambarkan diri kita ya, bahwa kita adalah pribadi yang bertuliskan 5 hal yang menggambarkan diri kita, bahwa kita adalah adalah orang yang pribadi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu mungkin jadi proyek ya bagi kita semua masing-masing, dan kita bisa belajar bahwa yang terutama adalah di dalam Yesaya 43 ayat 4a berkata bahwa kita berharga karena anugerah Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku, ya Tuhan berkata, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu menjadi ayat emas bagi kita semua untuk menjadi penutup juga untuk apa yang kita dengarkan hari ini. Dan ingat bahwa ketika kita merasa bahwa kita di harga diri kita itu ya seperti apa, itu harus sungguh mengerti tentang ada hubungannya dengan relationship, yaitu vertikal dengan Tuhan dan secara horizontal dengan sesama kita. Saat engkau dan saya memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan saat itulah ya ketika kita hubungan kita dekat dan sudah baik dengan Tuhan dan sungguh sudah semakin intim dengan Tuhan, maka kita juga sangat bisa menerima diri kita dan menghargai diri kita. Karena kita mengerti bahwa Tuhan kita mengasihi kita. Jadi kita fokusnya kepada Tuhan. Jadi Christ center, bukan lagi kepada self center ya. Jadi itu yang hari ini kita bisa belajar bersama, bahwa kita berharga di hadapan Tuhan dan kita juga harus belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Anastasia untuk pemaparan materinya. Topik tentang keberhargaan diri ini menjadi sangat menarik karena kalau kita lihat semakin banyak generasi kita yang bisa dikatakan kehilangan perasaan keberhargaan diri atau menempatkan keberhargaan dirinya pada fondasi yang lain dengan berbagai macam latar belakang ya Bu ya. Nah, tadi yang menarik sekali Bu, Ibu katakan bahwa aspek dari harga diri itu kan ada 4. Ada aspek akademis, ada aspek keluarga, ada aspek lingkungan, dan juga dirinya secara umum.
Nah, kita tahu di dalam pendidikan anak-anak ada yang memang akademisnya oke, ada yang akademisnya enggak ya Bu ya. Dan mungkin itu akhirnya mempengaruhi juga kan ya keberhargaan diri anak ini ketika Ya, bersekolah, melihat temennya gitu kan ya banyak sekali prestasinya dia enggak. Apa yang bisa keluarga lakukan dan juga lingkungan lakukan kalau anak-anak ini memang secara akademis yang tadi aspek yang pertama itu enggak terpenuhi tuh Bu. Ada masukan enggak dari Ibu ya. Anastasia? Ya, jadi memang aspek akademik ini yang seringkali ataupun juga di dalam dunia pendidikan Indonesia khususnya itu masih sangat ditekankan. Jadi semua orang harus pintar, pandai untuk bisa matematika atau apapun yang akademik akademik gitu ya. Yang harus bisa menghafal juga di dalam ulangan itu bisa kadang ada guru juga yang minta titik koma di dalam. Padahal ada anak-anak yang tidak bisa. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itulah kita harus melihat kepada diri anak itu talentanya apa di dalam diri dia. Karena talenta anak itu berbeda. Ya, sehingga itu yang perlu mungkin jadi masukan juga untuk pendidikan Indonesia bahwa di kurikulum di Indonesia bahwa dan juga saya lihat juga ada video yang anak-anak diajarin malah yang suka masak ya masak, yang suka menyulam menyulam dan macam-macam itu, yang suka crochet apa segala macam mereka begitu menghargai talenta anak-anak. Jadi tidak hanya dibikin satu metode pembelajaran untuk hanya seperti hanya secara akademis yang saat ini ya dilakukan secara teoritis gitu ya. Jadi harus ujian secara di kertas itu yang menjadi sesuatu yang utama atau yang satu-satunya ya. Sehingga zaman dulu kan banyak sekali kasus di mana anak-anak juga sampai bunuh diri karena tidak lulus ujian Eptanas itu ujian nasional ya. Ya, itu sangat-sangat perlu ya menjadi masukan bagi kita bagaimana kita menghargai melihat kelebihan anak itu yang diangkat ya, tetapi juga dari kelebihan yang diangkat itu kan dia akan bisa mempunyai satu kebanggaan, oh ternyata walaupun saya kesulitan matematika, tapi saya pintar buat puisi dan sebagainya. Itu mungkin masukan-masukan yang kita bisa berikan kepada uh, setiap kita, baik orang tua maupun juga pendidik ya. Jadi kalau boleh disimpulkan, memang kita tidak hanya menggunakan satu kacamata bahwa oh nih cuma akademis, tapi ada talenta, ada potensi yang lingkungan sekolah perlu lihat Ya, dan orang tua juga perlu mengafirmasi seperti itu Bu ya di dalam ya, diri anak-anak kita. Oke, ya, terima kasih Bu Anastasia. Bu Anastasia ada juga pertanyaan seperti ini. Bagaimana saya bisa mengatasi perasaan tidak cukup atau tidak layak dengan kemunculan media sosial di dalam menghujani harus seperti selebgram ini, mungkin ya anak-anak remaja ya, bu pergumulan anak remaja ya, yang hanya memberikan figur ini, figur, akhirnya merasa oh diri nggak terlalu cantik, diri nggak terlalu terkenal, nggak ada yang ini gitu. Nah, bagaimana mengatasi hal itu bagi pendidik dalam mendampingi anak-anak remaja, Bu? Kalau menurut Ibu ya. Anastasia. Ya, ini adalah satu hal yang sangat-sangat sensitif ya. Misalnya ada yang anak dilahirkan kulitnya hitam gitu ya. Ada anak dilahirkan kulitnya mungkin ya yang lebih putih lah ya itu. Jadi mungkin banding-bandingkan ya, tetapi sebenarnya ketika anak itu sudah mengerti bahwa dia sangat berharga di hadapan Tuhan, kita harus memperkenalkan anak untuk mau mereka membaca firman dan mereka dari situ menemukan kebenaran kebenaran firman Tuhan, bahwa mereka ada ciptaan Tuhan yang berharga. Seperti tadi Mazmur 139, kejadianmu dahsyat dan ajaib ya. Ajaib apa yang Tuhan buat untuk dirimu. Sehingga anak-anak itu dengan sendirinya juga ketika kita dibawa untuk mereka masuk kepada mengerti tentang firman Tuhan, Roh Kudus juga kita berdoa supaya Tuhan bekerja di dalam diri mereka supaya mereka juga punya pemahaman dan pemikiran yang benar terhadap diri mereka sendiri. Jadi tidak lihat, oh temanku gini, aduh cantiknya, hidungnya mancung, aku kok agak mancung ke dalam ya, gitu misalnya. Contoh-contoh seperti itu membuat mereka menjadi tidak merasa diri tidak berharga ataupun juga merasa rendah diri dan sebagainya. Ya, jadi kita perlu untuk membawa mereka semakin mendekatkan diri mereka secara spiritual kepada Tuhan dan itulah akan bisa memulihkan image diri mereka ya. Jadi mereka dibawa untuk mengerti bahwa mereka sangat berharga. Siapapun ciptaan Tuhan itu luar biasa dan kamu itu adalah ciptaan Tuhan yang penting dan berharga gitu. Jadi itu yang akan menolong karena firman Tuhan itu akan men-streaming ya ataupun juga men-screen dia punya pemikiran-pemikiran itu dari hal-hal yang dari luar itu dari medsos dan sebagainya ya.
Berarti firman Tuhan harus menjadi sebuah screening dan juga menjadi sebuah standar. Jadi bukan standar lagi di media sosial atau di orang, tapi standarnya adalah harusnya bercermin pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan bagaimanapun adalah kebenaran di dalam diri kita ya Bu ya. Menjadi Amin, sebuah amin. kebenaran yang kita pegang. Nah Bu, pertanyaan yang terakhir dari kami. Ada beberapa anak yang dari kecil sampai besar, mungkin sampai persekutuan remaja sampai remaja, dia sangat tahu, bahkan bisa menghafal semua ayat-ayat tentang keberhargaan itu, berharga di mata Tuhan, di mata Tuhan. Tapi di dalam perjalanannya, kalau misalnya kayak pembina lihat atau guru agama atau guru konseling lihat, anak ini bergumul sekali, tapi bisa. Jadi kayak sekedar tahu secara kognitif dia itu berharga, tapi dalam kehidupannya dia bergumul sekali. Nah, bagaimana mendampingi anak-anak yang tahu firman Tuhan, tapi akhirnya bergumul untuk memang ada seperti keraguan seperti itu ya di dalam dirinya, tapi dia tahu, bukan nggak tahu gitu ya, bahkan sudah hafal. Bagaimana itu, Bu Anastasia? Ya, ya. Jadi di dalam diri manusia itu sebenarnya eh, ada roh dan daging. Jadi gini, kita mempunyai ketika kita percaya kepada Kristus menjadi ciptaan yang baru, maka dengan sendirinya roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita belum sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan, belum ya, punya iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ini akan bermasalah karena kedagingan diri dia itu masih ada dalam diri dia, sehingga peperangan antara roh dan daging ini, ya, satu sisi dia sudah mengerti kebenaran firman bahwa dia berharga dan sebagainya, satu sisi kedagingan dia itu seperti kayak menuduh-nuduh dia gitu, dosa yang ada dalam diri dia itu yang akan seperti menuduh gitu ya, menuduh dia kamu tidak berharga, kamu seperti itu ya, kamu sebenarnya kamu ya seperti itu dia, jadi hanya membanding-bandingkan diri dia dengan sesamanya dia juga. Nah, ini yang perlu kita sangat pendampingan kepada anak-anak khususnya remaja supaya mereka mempunyai satu seperti tadi kesimpulannya adalah kamu mempunyai satu mindset ataupun juga kepada dirimu itu bukan fokus kepada self center ya, tetapi Christ center. Ketika sudah ada Christ center dalam diri mereka, mereka begitu melihat, oh ciptaan Tuhan, mereka menjadi ciptaan yang baru dalam Tuhan. Dan roh Tuhan itu ada dalam diri mereka. Roh itu yang berkuasa juga bisa mengubah akan paradigma mereka dan juga mengubah akan pemikiran-pemikiran negatif dalam diri mereka. Jadi memang di dalam kehidupan kita ini, kita tidak mampu, ya, kedagingan kita itu tidak mampu. Kalau tidak roh Tuhan yang ada dalam diri kita, semua manusia pun tidak akan mampu untuk bisa menghargai dirinya sendiri dan bisa melakukan hal-hal yang benar ya. Itu yang mungkin tetap sih dalam usaha, dalam arti bahwa berarti kita perlu berdoa kepada anak-anak kita ini, para remaja, ya, para guru-guru, para pendidik, orang tua, perlu banyak berdoa. Ya, bukan hanya berdoa sekedarnya, bila perlu setiap pagi kita berbangun, kita bisa berlutut, kita doakanlah murid-murid kita, doakanlah anak-anak kita sebutkan nama mereka. Dan ini juga satu kesaksian saya sendiri ya. Jadi anak saya yang kecil itu tidak sempat untuk kuliah ya, karena COVID. Nah, saya sempat itu kayak waktu pagi-pagi tengah malam, saya itu seperti pagi buta gitu, saya kayak ingat gitu kepada dia. Aduh, kasihan sekali anak ini tidak sempat kuliah, dia hanya lulus SMA, walaupun memang saya sekolahkan dia di sekolah internasional, di high school internasional ya. Dan pada saat itu dia belum menemukan pekerjaan yang kayak tetap gitu. Dia masih kayak ada usaha-usaha sendiri. Berarti dia kan harus tidak mengandalkan ijazah. Dia harus punya skill yang baik dan dia punya itu. Jadi dia membuat rajut, boneka rajut ya. Jadi boneka-boneka rajut itu. Jadi dan ke depan akhirnya dia tahap pada dia menjadi desainer boneka, bukan hanya merajut membuat boneka. Nah, 1 bulan kemudian saya juga kaget, suami saya bilang bahwa anak kita mendapatkan tawaran pekerjaan dari satu orang dari Amerika dan ini dengan gaji yang sangat-sangat luar biasa karena pakai dolar di sana kan, dan dia mendapatkan pekerjaan baik. Jadi saya waktu doa itu kan memang saya tidak menyangka bahwa jawabannya begitu cepat. Hanya saya waktu dalam doa itu sebagai orang tua, Tuhan berikanlah pekerjaan yang baik kepada anak ini. Saya percaya bahwa Engkaulah sumber yang dari Engkaulah pekerjaan baik itu diberikan kepada kita. Tidak melihat dia punya gelar, tidak melihat dia ada mendapat ada ijazah,
sebagai seorang sarjana atau tidak, tapi dia ini mempunyai skill gitu ya. Tidak ada kesempatan untuk kuliah, tapi dia mempunyai skill yaitu merajut ya. Nah, itulah yang akhirnya dia mendapat pekerjaan itu dan bersyukur karena apa? Ketika doa kita itu menembus ya sampai kepada Tuhan dan Tuhan juga mendengar apa yang kita doakan. Jadi kita jangan mengabaikan bahwa masa kita hanya doa tiba-tiba seperti itu, tapi memang doa-doa kita itu sangat menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan Tuhan bekerja. Tuhan melakukan yang terbaik dan anak kita sangat bersyukur kalau dia mendapat pekerjaan yang baik dari Tuhan, kan dia juga akhirnya ternyata walaupun saya tidak sampai punya sarjana tapi saya punya skill ya, dan itu mampu dia dan dia terus belajar, bukan walaupun tidak mempunyai secara akademik ya, tapi terus belajar secara skillnya dan terus mempunyai komunitas juga di dalam coach itu ya. Jadi itulah kesaksian-kesaksian kita, banyak sekali sebenarnya, banyak orang yang kita lihat mereka sepertinya seperti itu, dulunya merasa tidak berharga, tapi ketika dia sudah dipulihkan Tuhan, jadi ciptaan baru, dia akhirnya menjadi seorang pribadi yang mengerti bagaimana ya. Saya dan Dian juga mungkin hampir sama. Saya sebenarnya orang yang tidak pintar bisa berbicara di depan umum, sebenarnya sangat pemalu, takut, mau doa aja disuruh sama ibu guru dulu saya nggak, saya diem ya. Jadi saya tidak berdoa. Jadi semua orang bingung, ini kapan suaranya keluar ya. Jadi itu, tetapi kan Tuhan mengubahkan kita ya, kita bisa menjadi pengajar, bisa jadi pembicara, itu kan ada satu pembaharuan yang Tuhan berikan dalam diri kita, dan para remaja kita, anak-anak kita juga akan bisa mengalami itu kalau kita terus mendoakan mereka dan membina mereka ya. Wah, ulang ya. Wah, terima kasih sekali Bu Anastasia. Saya sampai kagum, sampai salah ngomong lagi kan ya. Penjelasan Ibu, sharing Ibu, dan juga wawasan dari Ibu membantu kita untuk melihat Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, ada bagian kita di dalam proses keberhargaan anak-anak kita. Baik itu lewat doa, baik itu lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah itu menjadi sebuah tanggung jawab buat kita untuk terus mendoakan anak-anak kita agar mereka menemukan jati diri mereka yang sejati di dalam Kristus Yesus. Bu Anastasia, apakah ada closing statement dari Ibu untuk kita agar itu menjadi sebuah kesimpulan yang akan kita bawa pulang? Ya, jadi kehidupan kita ini adalah anugerah daripada Tuhan ya, dan kita harus ingat bahwa kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita begitu mulia, kita begitu dikasih Tuhan. Jangan kita sia-siakan akan anugerah dan kasih karunia Tuhan itu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, melakukan yang bukan hanya yang terbaik, yang benar di hadapan Tuhan. Kadang yang baik belum tentu benar ya, tetapi selalu mau melakukan yang kebenaran-kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan, sehingga dari situ kita mau juga hidup kita juga mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Itu dengan sendirinya, tidak usah lihat-lihat yang lain. Kita nggak ada fokus yang lain karena pikiran kita hanya fokus kepada Christ Center. Itu yang membuat kita sangat merasa berharga dan berarti dalam hidup kita. Itu yang mungkin jadi closing statement kita pada hari ini ya, bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Ya, jangan ada terintimidasi oleh hal-hal yang lain dari luar. Ya. Terima kasih sekali lagi Bu Anastasia. Kami minta dengan kasih Bu Anastasia boleh mendoakan kami dan juga sekaligus menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, mari kita berdoa ya. Bapa, kami sungguh mensyukuri kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Dan ketika dosa menguasai diri kami sungguh merasa diri kami tidak berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi ketika kami sudah diperbaharui oleh Tuhan, bertemu dengan Kristus secara pribadi dalam hidup kami, dan menjadi pribadi ciptaan yang baru dalam Tuhan, kami sungguh bersyukur karena keberhargaan diri kami bahkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Tidak lagi ada intimidasi daripada si jahat ataupun juga yang daripada hal-hal yang lain dari luar kami, tetapi kami sungguh ya Tuhan fokuskan diri kami dan melihat hanya kepada Kristus yang begitu mengasihi kami dan begitu menghargai kami. Apapun diri kami, Engkau sungguh melihat kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Di dalam segala kekurangan kami, Engkau juga yang terus akan menolong kami dan juga memperbaharui kami.
Bapak, kami berdoa, bersyukur, menyerahkan juga Ibu Dian, terima kasih yang sudah menjadi moderator pada hari ini dan juga sudah memimpin akan task force counseling ini dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, banyak hal kami bisa belajar setiap Sabtu dan baik itu melalui kesaksian-kesaksian maupun juga untuk melalui pengajaran-pengajaran konseling Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini juga kami bisa diberkati Tuhan melalui firman-Mu bahwa kami adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu juga menghargai setiap kami sebagai ciptaan-Mu. Berkati juga untuk setiap tim yang ada, Pak Rinto, maupun juga Bu Ena, dan juga Pak Tony, di semua tim dalam streaming Bara Ministry dan MPK ini. Biar sungguh nama Tuhan dipermuliakan dari setiap apapun yang kami kerjakan, dan boleh sungguh memberkati banyak para pendidik, komunitas pendidikan dimanapun berada. Dan kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati setiap kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan melalui kelas konseling ini boleh sungguh memberkati banyak orang dan nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Sekali Terima lagi kasih, kami Dian. ucapkan terima kasih kepada Ibu Anastasia untuk materi yang luar biasa yang Ibu sampaikan dan menjadi pengingat buat kita semua, baik sebagai anak-anak Tuhan, baik sebagai orang tua, maupun pendidik yang Tuhan percayakan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih juga untuk segenap tim daripada MPK yang boleh membantu penayangan live streaming kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia belajar dan menyaksikan live streaming kita, live streaming Task Force Doa Konseling bersama dengan di dalam MSA. Ulang ya. Terima kasih juga Bapak Ibu dan semua yang sudah menyaksikan dengan setia live streaming Task Force Doa dan Konseling MPK Indonesia setiap hari Sabtu jam 11 WIB. Sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Dian bersama dengan Ibu Anastasia dan juga tim dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Kami undur diri. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat siang.